Selanjutnya, kita ikuti perjalanan Syekh Melaya yang berkehendak naik haji menuju Mekah dengan menempuh jalan pintas. Syekh Melaya menerobos hutan, naik gunung, turun jurang, tetebingan di dakinya memutar, melintasi jurang dan tanjakan. Tanpa terasa perjalanannya telah sampai di tepi pantai. Hatinya bingung, kesulitan menempuh jalan selanjutnya karena terhalang oleh samudra yang luas. Sejauh mata memandang, tampak air semata. Dia diam tercenung lama sekali di tepi samudra, memutar otak mencari jalan yang sebaiknya ditempuh. Syahdan, tersebutlah seorang manusia yang bernama Sang Mahyuningrat. Mengetahui kedatangan seorang yang tengah bingung, yaitu Syekh Melaya. Sang Mahyuningrat tahu segala perjalanan yang dialami oleh Syekh Melaya dengan sejuta keprihatinan karena ingin meraih iman hidayat. Berbagai cara telah ditempuh, juga melalui penghayatan kejiwaan dan berusaha mengungkap berbagai rahasia yang tersembunyi. Namun mustahil dapat menemukan hidayat kecuali kalau mendapatkan kanugrahan dari Allah yang hak. Syekh Melaya ternyata sudah terjun merenangi lautan luas dan tidak memperdulikan nasib jiwanya sendiri. Semakin lama Syekh Melaya sudah hampir sampai di tengah samudra, mengikuti jalan untuk mencapai hakikat yang tertinggi dari Allah. Tak lama kemudian sampailah di tengah samudra. Beliau kehabisan tenaga untuk merenangi samudra menuju Mekah. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia berusaha mempertahankan diri jangan sampai tenggelam di dasar laut. Yang tampak kini Syekh Melaya timbul tenggelam di permukaan laut, sedang berjuang menyelamatkan nyawanya. Ternyata di saat Syekh Melaya dalam keadaan yang kritis berjuang antara hidup dan mati, tiba-tiba penglihatannya melihat seseorang yang sedang berjalan di atas air dengan tenangnya, yang tidak diketahui dari mana datangnya. Seketika itu pula, tahu-tahu Syekh Melaya sudah dapat duduk tenang di atas air. Orang yang mendekati Syekh Melaya tidak lain adalah Sang Mahyuningrat alias Nabi Khidir alaihi salam, yang menyapa Syekh Melaya dengan lemah lembut. Syekh Melaya, apakah tujuanmu mendatangi tempat ini? Apakah yang kau harapkan? Ketahuilah, di sini tidak ada apa-apa. Tidak ada yang ditemu buktikan. Apalagi untuk dimakan dan berpakaian pun tidak ada. Yang ada hanyalah daun kering yang tertiup angin yang jatuh di depanku. Itu yang saya makan. Kalau tidak ada, tentu tidak makan. Senangkah kamu melihat kenyataan semua itu? Sunan Kalijogo heran mengetahui penjelasan itu. Nabi Khidir alaihi salam berkata lagi kepada Sunan Kalijogo, "Cucuku, di sini banyak bahayanya. Kalau tidak mati-matian berani bertaruh nyawa, tentu tidak mungkin sampai di sini. Di tempat ini segalanya tidak ada yang dapat diharapkan hasilnya. Mengandalkan pikiranmu saja masih belum apa-apa, biarpun kamu tidak takut mati. Ku tegaskan sekali lagi, di sini kau tidak mungkin mendapatkan apa yang kau maksudkan." Syekh Melaya bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dia menjawab pertanyaan Nabi Khidir alaihi salam bahwa dia tidak mengetahui akan langkah yang sebaiknya perlu ditempuh setelah ini. Tidak tahu apa yang akan dilakukannya kemudian.
Syekh Melaya pasrah diri kepada Nabi Khidir alaihi salam. Katanya terasa memilukan. Terserah bagaimana baiknya menurut guru. Sang guru Nabi Khidir alaihi salam menebak. Apakah kamu juga sangat mengharapkan hidayatullah, petunjuk Allah? Akhirnya Nabi Khidir alaihi salam menjelaskan, ikutilah petunjukku sekarang ini. Kamu telah berusaha menjalankan petunjuk gurumu Sunan Bonang yang menyuruhmu menuju ke Mekah dengan keperluan naik haji. Maka ketahuilah olehmu, makna tugas itu yaitu sungguh sulit menjalankan lika-liku kehidupan itu. Jangan pergi kalau belum tahu yang kau tuju, dan jangan makan kalau belum tahu rasanya yang dimakan. Jangan berpakaian kalau belum tahu kegunaan berpakaian. Lebih jelasnya, tanyalah sesama manusia dahulu, sekaligus dengan persamaannya. Kalau sudah jelas, amalkanlah. Demikianlah seharusnya hidup itu. Ibarat ada orang bodoh dari gunung akan membeli emas oleh tukang emas, biarpun diberi kuningan tetap dianggap emas mulia. Demikianlah pula dengan orang berbakti, bila belum yakin benar pada siapakah yang harus disembah. Syekh Melaya ketika mendengar itu spontan terduduk berlutut mohon belas kasihan setelah mendapati kenyataan bahwa Nabi Khidir alaihi salam betul-betul serba tahu yang tersimpan di hatinya. Dengan duduk bersila dia berkata, yang kami dengar akan kami laksanakan apapun jadinya nanti. Syekh Melaya meminta kasih sayang, memohon keterangan yang jelas. Siapakah nama Tuan? Mengapa di sini sendirian? Sang Mahyuningrat menjawab, sesungguhnya aku ini adalah Nabi Khidir alaihi salam.